Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan ulas Chelsea, kekalahan telak Liverpool atas Wolves, dan bagaimana Everton memberi kekalahan kedua bagi Arsenal musim ini. Pertama, kita bahas Chelsea yang sudah belanja banyak tapi masih gagal menang. Main menggunakan formasi 4-3-3, pemain termahal mereka yaitu Enzo Fernandez langsung starter sebagai single pivot. Diapit duo nomor 8 yaitu Mason Mount serta Gallagher. Overall, Enzo bermain cukup bagus. Situs penyedia statistik kayak WhoScored dan Footmob ngasih nilai paling tinggi untuk Enzo di antara rekan yang lain. Sebelumnya gelandang Chelsea suka passing ke samping atau ke belakang alias back pass. Dengan adanya Enzo, ia lebih berani kirim umpan progresi ke depan. Salah satunya yang jadi peluang gagal ini. Lihat kemampuan lopasnya yang akurat ke Mason Mount, lalu dilanjutkan dengan cross datar ke Havertz. Sayang pemain Jerman ini nggak mampu selesaikan peluang cantik ini. Kita lihat di beberapa klip ini saja, Enzo menyelesaikan tugasnya dengan baik. Drop ke samping untuk membuka akses umpan yang diterima dengan baik oleh Gallagher. Tapi James tampil kurang baik pada laga ini. Umpan diagonalnya nggak akurat. Di sini kita lihat bagaimana visi dia dalam mengalirkan bola dari belakang. Sebelum menerima bola, ia sudah melakukan scan guna menentukan pemain yang diumpan. Namun sayang, Mount gagal menerima karena dilanggar. Yap, problem Chelsea lebih di sepertiga akhir alias pemain di depan Enzo, terutama ketika on possession atau menyerang. Peluang ada, namun gagal dikonversi jadi gol. Nah, bagaimana selanjutnya untuk Chelsea? Menurut Ruang Taktik, kedatangan Enzo sudah menghubungkan lini belakang dan tengah dengan baik. Namun, dibutuhkan kerja ekstra dari pemain lain, terutama tengah dan depan. Chelsea bermain seperti nggak terhubung antar pemainnya. Beban menyatukan tim nggak bisa dikerjakan oleh Enzo sendiri yang bahkan di press conference menyebut kalau dia sebetulnya belum berbicara ke semua pemain saat itu. Nah, jika kita lihat dari statistik, XG Chelsea pun unggul jauh melebihi angka 1, yang artinya nilai peluang setara 1 gol lebih, tapi gagal dikonversi. Ini menunjukkan juga kalau The Blues sebetulnya banyak mendapat peluang. Pemain yang paling banyak menyia-nyiakan peluang adalah Kai Havertz. Finishing ini juga yang menambah jajaran panjang PR Chelsea. Nah, apa yang terjadi dengan Liverpool? Ini mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh fans maupun pihak netral lantaran penampilannya yang merosot tajam. Setelah pergantian tahun ini, Liverpool hanya menghasilkan 1 poin dari yang seharusnya 12 poin. Kebobolan 9 gol dan hanya cetak 1 gol. Ini menunjukkan problem nggak cuma ada di Darwin Núñez saja, melainkan seluruh tim. Sebelum gol terjadi, Wolves sudah mengancam 2 kali. Pertama, lewat duel setelah throw-in di mana Keita sudah terisolasi, namun masih dipaksa diberi umpan oleh Trent Alexander-Arnold. Kita lihat juga nggak ada opsi bagi Keita untuk umpan ke pemain lain. Sementara Wolves sudah menyerang dengan banyak pemain. Salah satunya Hwang Hee-chan yang kosong di depan back. Sering kalah duel perebutan bola, jadi sebab buruknya Liverpool awal tahun ini. Kita lihat di peluang kedua ini yang diawali duel Núñez versus Delson. Dan masalah kedua, struktur. Gelandang Liverpool nggak bisa memposisikan diri dekat dengan pemain lawan. Sama dengan Hwang Hee-chan tadi, terlihat di sini Sarabia kosong dan bisa lesakan shot on target. Pada gol pertama, terlihat organisasi bertahan Liverpool yang berantakan. Dimulai dari serangan di sektor kanan yang membuat Gomez keluar, dan di sini sudah terlihat kalau backline Liverpool dalam situasi berbahaya. Sudah kalah jumlah 3 versus 2. Serangan ini dikembalikan ke belakang dan pada situasi ini, Hwang Hee-chan sudah dalam posisi kosong karena Gomez yang keluar tadi. Masalah lain, nggak ada juga pemain yang mengganggu pemberi umpan, sehingga bisa melepaskan umpan akurat ke belakang lini Liverpool. Nampak lagi Matip yang ragu-ragu untuk closing down atau menutup pemain. Ini membuatnya terlambat menutup Hee-chan dalam melakukan tembakan yang membentur kakinya. Liverpool bobol lagi dalam waktu yang relatif singkat. Lewat set piece,
Wolves berhasil mengekspos buruknya marking terhadap pengumpannya lagi. Setelah gagal duel, kali ini Robertson nggak melakukan closing down atau segera menutup pengumpan sehingga bebas melakukan cross. Dalam press conference, Klopp memberi komentar soal cara bertahan timnya harus kompak, harus aktif, dan harus percaya diri. Komentar ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan pemainnya dalam bertahan yang kurang aktif dalam menjaga pengumpan seperti pada gol pertama dan gol kedua. Permasalahan kala duel juga terjadi pada gol ketiga, di mana kali ini Bajcetic yang kehilangan bola lalu dikonversi jadi serangan balik mematikan yang dicetak oleh Neves, memanfaatkan umpan dan kecepatan dari Adama Traore. Neves berlari ke depan, nggak terkawal, mengekspos ruang di antara bek Liverpool. Thiago nggak aware akan pergerakan larinya. Klopp menyebut timnya nggak bertahan sepenuhnya. Menurutnya 7-8 pemain nggak ikut bertahan di gol pertama, dan kurang lebih sama pada gol kedua. Bermain gegen pressing ala Klopp memang mengharuskan seluruh tim terlibat dalam bertahan atau melakukan press. Namun masalahnya justru di buruknya eksekusi press itu sendiri dari para pemainnya. Banyak yang bilang kalau Sandys hanya menerapkan parkir bus, sepak bola negatif, kasar, dan komentar sentimen lainnya. Namun ruang taktik akan mencoba membedah dari aspek teknis permainannya. Pertama, Everton menggunakan formasi 4-5-1 dengan 3 gelandang petarung di tengah. Lalu hanya menggunakan 1 striker di depan. Ini membuat Everton nggak intens dalam melakukan pressing di depan, namun sangat rapat terutama di tengah. Setup block press 4-5-1-nya, winger akan ikut bertahan ke sayap saat Arsenal menyerang lewat sayap. Meski menyerang dengan 2 pemain, Everton nggak kalah jumlah, ditambah 1 gelandang yang akan ikut join. Jika di switch pun, Everton selalu siap dengan 2 pemain yaitu fullback dan winger yang selalu berada di sayap. Inilah yang membuat Arsenal nggak bisa menerapkan taktik wide overload atau menang jumlah di sayap, dan juga switch play yang jadi andalannya. Di kanal YouTube Coach Voice, Sandys juga menjelaskan soal V area atau area yang tergambar seperti ini. Area ini harus selalu dijaga oleh pemainnya, minimal 3 pemain dari pemain bertanya, karena di area-area ini gol lebih mudah tercipta. Dan terbukti, Everton solid pada area ini, sehingga Arsenal gagal mencetak gol. Lalu harus kalah pula lewat gol set piece. Apakah ini akan jadi anti taktik Arsenal? Well, biasanya tim lain akan mereplikasi atau mencontoh. Namun dengan pemain berbeda, eksekusinya jelas berbeda. Dari statistik, XG Arsenal kalah jauh meski menguasai 70% possession. Ini menunjukkan anak asuh Arteta juga struggle dalam menciptakan peluang. Berbanding terbalik dari Sandys yang bisa mencatatkan XG lebih dari 1, yang artinya bisa saja menang dengan selisih 2 gol jika konversi peluangnya lebih baik. Total ada 4 big chance yang dihasilkan Everton. Tottenham Hotspur ini semacam batu kripton buat Manchester City. Dalam kunjungannya selama 5 kali ke Tottenham Stadium, City gagal cetak gol meski mencatatkan 9,79 XG. Manchester City pada laga ini kembali menggunakan formasi 4-2-3-1. Sebelumnya formasi ini mampu memberikan City kemenangan 4-2 atas Spurs di Etihad Stadium. Namun ada beberapa perubahan personel dan posisi pemain dibandingkan laga sebelumnya, khususnya pada bagian pertahanan. Kevin De Bruyne juga kembali dicadangkan, setelah sebelumnya dicadangkan juga ketika melawan Spurs. Sedangkan Tottenham yang diasuh sementara oleh Christian Stellini akibat Conte yang sedang menjalankan operasi menggunakan formasi pakemnya 3-4-2-1 dengan personil yang sama.
Meski Spurs dikenal lewat low blocknya, pada laga ini juga melakukan high press saat City melakukan build up. Eric Dier diposisikan seperti ini untuk step up melakukan pressing kepada Bernardo tergantung situasinya. Manchester City build up dengan shape 2-3 atau 3-2 dengan Ake, Akanji, Walker membentuk back 3 dan Luis yang invert untuk membentuk double pivot dengan Rodri. Karena itu Spurs menggunakan high press man marking untuk mengganggu build up Manchester City. Double pivot Spurs, Højbjerg dan Bentancur step up untuk press double pivot Manchester City saat on possession, yaitu Rodri dan Luis. Dan front 3 Spurs melakukan pressing kepada 3 back City, 3-2 versus 3-2. Spurs mencoba untuk menutup progresi ke tengah seperti ini. Karena itu, Bernardo drop untuk membuat central overload sehingga membuka ruang untuk Rodri melakukan progresi. Nah, ini yang menarik. Cara Spurs untuk menggagalkan central overload yang dilakukan Manchester City dengan Bernardo yang drop adalah dengan Eric Dier yang sebetulnya berposisi sebagai back tengah, step up atau naik untuk press hingga ke final third. Pun begitu, Manchester City masih bisa keluar dari press dengan Haaland dan Alvarez yang muncul di kedua sisi half space. Taktik high press Spurs ini akhirnya mampu dikonversikan menjadi gol. Dengan Dier yang step up untuk melakukan pressing kepada Bernardo yang drop. Tambah penjagaan yang lebih ketat kepada pemain Manchester City yang drop di half space, yaitu Julian Alvarez. Karena kesulitan untuk melakukan progresi ke depan, Manchester City harus merestart build up dengan back pass ke belakang. Namun, Spurs mampu mencuri bola dengan Højbjerg yang muncul dari blindside Rico Lewis untuk melakukan intercept kepada passing Rodri. Dan Harry Kane mampu mencetak gol dan berhasil mengukir sejarah dengan 200 gol di Premier League. Ia menjadi pemain tertinggi ketiga setelah Wayne Rooney dan Alan Shearer.